Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Vera Renaisan dengan NPM 246101106 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Minto. Nah, di video kali ini aku mau jelasin sedikit tentang struktur modal dalam perusahaan. Nah, jadi modal itu intinya perbandingan antara hutang sama modal sendiri yang dipakai perusahaan buat menjalankan usahanya. Nah, perubahan itu juga struktur modal ini juga bisa ngaruh ke nilai perusahaan sama keuntungan yang didapetin pemegang saham. Jadi, kalau hutang itu makin banyak, biasanya resikonya juga itu ikut naik. Kemudian, tingkat keuntungannya yang diminta investor juga itu bakal lebih tinggi gitu. Nah, jadi langsung aja ya aku bahas contoh soalnya. Nah, jadi contoh soalnya itu ada suatu perusahaan mempunyai hutang sebesar 106 juta dengan tingkat bunga sebesar 15%, laba operasi bersihnya itu 8 juta dengan tingkat kapitalisasinya itu totalnya sebesar 20% dan saham yang beredar itu sejumlah 10.000 lembar. Nah, di sini perintahnya bagaimanakah nilai perusahaan dan hitunglah nilai KE-nya. Kemudian yang kedua, jika Peris mengganti sebagian modal saham DG, modal ulangnya 200 juta, bagaimanakah nilai perusahaan dan hitunglah KE-nya. Nah, mari kita cari caranya. Buat cara penghitungannya, itu di situ kita bikin tabel. Itu ada keterangan laba operasi bersih, tingkat kapitalisasi total, nilai pasar hutang, nilai pasar saham, nilai total perusahaan. Nah, nilainya laba operasi bersihnya itu 8 juta, tingkat kapitalisasinya itu 20%. Kemudian nilai pasar hutangnya itu 106 juta, nilai pasar sahamnya. Nah, kita cari dulu caranya. Caranya dengan V O dibagi KO, V sama dengan 8 juta dibagi 20%, V sama dengan 40 juta, VB ditambah S sama dengan F V min B. Kemudian S sama dengan 40 juta dikurangi 106 juta, hasilnya min 66 juta. Nah, artinya struktur ini tidak normal atau hutang itu lebih besar dari nilai perusahaannya gitu. Nah, kemudian nilai pasar sahamnya itu min 66 juta, kemudian nilai total perusahaannya itu 40 juta. 40 juta itu dari 8 juta dibagi 20% itu tadi. Nah, selanjutnya laba pemegang sahamnya yang kita cari. E sama dengan O min 1, kemudian sama dengan 8 juta dikurang 15% dikali 106 juta. Nah, hasilnya min 7.900.000. Nah, tingkat returnnya dalam modal sendiri itu KE sama dengan E dibagi S sama dengan 7.900 dibagi min 66 juta dan sama dengan 0,11%. Jadi harga saham per lembarnya itu min 66 juta itu dibagi 10.000 lembar. 10.000 lembarnya itu dari soalnya itu tadi. Kemudian hasilnya min 6.600 lembar gitu. Nah, selanjutnya untuk mencari yang B itu kita menggunakan tabel juga dan keterangannya juga sama, laba operasi bersih, tingkat kapitalisasi total, nilai pasar hutang, dan nilai pasar sahamnya, nilai total perusahaan. Nah, untuk mencari nilai pasar hutang, itu kita pakai VO dibagi KO-nya. Nah, jadi laba operasi bersihnya itu 8 juta, tingkat kapitalisasi totalnya tetap 20%, nilai pasar hutangnya 26.600.000. Kemudian nilai pasar sahamnya itu kita cari dulu B
V sama dengan B ditambah S, B sama dengan F dikurang V dikurang S, B sama dengan 40 juta dikurangin 26.600 dan hasilnya 13.400. Jadi nilai pasar sahamnya 13.400.000. Nah, nilai total perusahaannya itu 40 juta. Dan di sini laba pemegang sahamnya E sama dengan O min 1, kemudian sama dengan 8 juta dikurang 15% dikali 26.600.000 dan hasilnya 4.010.000. Nah, jadi tingkat return modal sendiri itu KE-nya E dibagi S sama dengan 4.010.000 dibagi 13.400 dan hasilnya 0,29%. Nah, jadi harga saham per lembarnya itu 13.400.000 dibagi 5.400 dan sama dengan 2.500 lembar gitu. Jadi penjelasan dari aku tadi bisa disimpulkan kalau penambahan hutang itu bisa mempengaruhi nilai perusahaan dan juga meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.